Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Naura Nadifa dengan NIM 210100136. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen. Dalam studi kasusnya, saya mengambil mengelola manajemen perubahan terhadap mergernya 3 bank syariah di Indonesia. Untuk bank-banknya apa aja dan bagaimana proses pengelolaan manajemen perubahannya. Nah, kita akan bahas dan ulas bersama ya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu untuk pengertian manajemen itu apa sih, dan ruang lingkup serta tujuan manfaatnya kita mempelajari manajemen itu apa. Kita akan bahas dari definisi-definisi dari manajemen itu sendiri. Oke, yang pertama itu secara etimologinya, manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Nah, manajemen juga bisa dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ini definisi-definisi manajemen menurut para ahli. Oke, ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu dari Mary Parker Flotter ya. Nah, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk apa? Demi mencapainya suatu tujuan yang pastinya ya. Akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari dasar-dasar manajemen. Nah, kita kalau mempelajari sesuatu hal ya, pasti kan mempunyai tujuan dan manfaatnya. Oke, yang pertama ini dari tujuannya dulu ya. Nah, untuk tujuannya dari manajemen sendiri, yang pertama ada mendapatkan hasil maksimal dengan upaya yang minimum. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Nah, tujuannya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat. Manfaat dari manajemen itu sendiri, yang pertama itu membantu manajer dan para anggotanya untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematif, rasional, dan efektif. Oke, yang kedua itu ada mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Oke, nah selanjutnya itu ada manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek sampai jangka panjang ya, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan atau dicapai. Nah, sekarang kita masuk ke mengelola perubahan dan pengelolaan ya. Untuk mengelola perubahan sendiri, kita harus melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu satu, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan, mengenali faktor-faktor penghambat. Lalu setelah itu kita melakukan perubahan. Nah, setelah melakukan perubahan, kita harus mengevaluasi perubahan tersebut, apakah efektif dan efisien atau malah menimbulkan penolakan. Nah, saat ini saya mengambil studi kasus itu mergernya 3 bank syariah di Indonesia. Nah, awalnya ini kita akan menjelaskan bank syariah itu apa. Bank syariah itu merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada kepada masyarakat berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatannya berbeda nih dengan bank-bank yang konvensional. Jadi bank syariah itu melakukan pelayanan atau produk-produknya ini berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah sendiri merupakan aturan atau perjanjian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nah, jika
di sini itu bank syariah. Dalam sektor perbankan berarti ya sektor keuangan, maka kesyariatannya diterapkan pada pelayanan perbankan. Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah ini cukup menjanjikan di masa depan. Jadi memang ada potensial ya. Nah, hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan atau pemerintah dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Nah, adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah ini, sikap optimis ini yang membuat pemerintah itu akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah BUMN, yakni itu PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan juga PT BRI Syariah Tbk menjadi satu identitas baru ya, yang diberi nama itu Bank Syariah Indonesia. Untuk penggabungan 3 bank syariah ini, pemerintah meresmikan itu di tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo ya. Nah, banyak harapan-harapan dari pemerintah untuk melakukan merger ini kan sebagai wajah baru syariah di Indonesia nih, yang modern, yang universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Nah, setelah pasca merger ini, Bank Syariah Indonesia akan jadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset itu 239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. Nah, BSI ini juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimilikinya. Lantas dari besarnya harapan atas keberhasilan merger ini, adakah tantangan yang akan dihadapi oleh BSI? Nah, tentu saja ada. Dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Oke, jika dilihat dari berbagai sisi, tentu Bank Syariah Indonesia ini akan memiliki tantangan tersendiri. Bisa dari eksternal atau internal. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Nah, dari sisi internalnya sendiri, nah itu tentu dari 3 legacy bank ini akan pasti mempunyai budaya perusahaan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya nanti Bank Syariah Indonesia ini melakukan penyatuan budaya dari ketiga bank ini nih. Nah, dari dirutnya sendiri sudah mengeluarkan ya, atau membuat sistem itu BSI One Culture di tubuh Bank Syariah Indonesia. Jadi memang untuk visi misinya juga itu sudah dibuat, dan insya Allah para karyawan dari ketiga bank legacy ini akan menyatu dalam sistemnya itu kan, namanya BSI One Culture. Nah, yang kedua itu perusahaan juga harus mengintegrasi sistem IT, karena nasabah yang sebelumnya itu kan berada di core banking masing-masing ya. Jadi mengharuskan BSI melakukan proses migrasi rekening ke sistem baru. Nah, dari mulai banking, buku tabungan, kartu ATM, sistem-sistem yang lainnya ya. Alhamdulillah memang di bulan November ini Bank Syariah Indonesia sudah melakukan single system. Jadi memang semua nasabah sudah bisa melakukan semua transaksinya itu di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Oke, nah dari sisi eksternalnya sekarang ya. Nah, pertama itu dari customer relation atau hubungan dengan nasabah. Selain harus mempertahankan nasabah yang lama, nah BSI juga harus dapat merekrut nasabah-nasabah baru. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperluas market share. Yang kedua itu literasi keuangannya, hingga integrasi sistem keuangan dan sektor real perlu diperhitungkan. Nah, pencapaian-pencapaian apa aja sih yang sudah didapatkan pasca merger ini? Bank Syariah Indonesia ini
resmi melayani seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia dengan single system per 1 November 2021. Hal ini menandai tahap akhir dari proses migrasi nasabah serta awal baru bagi dunia perbankan syariah di Indonesia. Nah, selain itu, pasca single system ini, layanan dan produk semua di 3 bank legacy ini sudah dapat dilayani di seluruh dalam satu sistem BSI ya. Jadi memang sudah bisa dilayani di mana aja gitu. Lalu terkait kode bank dan sudah mempunyai satu core banking system, satu enterprise data, satu kode sandi bank, dan juga satu pelaporan keuangan, semua dengan nama Bank Syariah Indonesia.